hari ini aku tidak bekerja, aku mengambil day off dan aku berencana akan ke Seoul bertemu dengan temanku di sana, Santi. Nah ini sekarang lagi nunggu bus, sekitar 10 menitan lagi busku datang. Itu ada busnya, sudah ada nomornya di situ 999. Aku akan ke terminal bus. Dari bus Wonsan ke terminal bus itu akan menempuh sekitar 25 menit. Kemudian baru akan cari bus ke Seoul, itu sekitar 2,5 sampai 3 jam. Nanti aku record kalau pas sempet, untuk kenang-kenangan perjalanan Meila dari Jeonju ke Seoul. Sudah di bus menuju stasiun di Jeonju. Halo, sudah sampai di terminal bus. Jadi ini terminal busnya di Jeonju. Kita akan mencari tiket ke Seoul. Oke, alhamdulillah ini sudah di bus menuju ke Seoul. Jadi tadi ternyata dari apartemen aku harus naik 2 kali bus dulu. Bus nomor 999 sama 5002 baru sampai ke terminal busnya. Kenapa mau videokan ini? Karena ini memang pertama kali ke Seoul yang bener-bener sendiri. Sebelumnya kan dijemput mentor ya dari Seoul ke Jeonju. Nah ini penampakan busnya dengan harga berapa ya? Ini tadi aku ditolongin ada temen dari kenal di tempat. Aku tanya, can you speak English gitu. Ternyata dia bisa speak English. Terus aku tanya gimana cara booking tiket. Dan dia bantuin sampai aku duduk di sini. Masya Allah ya, ketemu orang baik terus. Jadi ini harganya tadi 28.600 won. Itu sekitar 300 ribuan ya. Nggak usah. Kalau ngeliatin 28.000 tuh kayak murah gitu ya. Apalagi kalau compare to our monthly routine itu kayak murah. Jadi jangan dipikir langsung ke rupiah. Kalau udah di convert ke rupiah kayak mahal gitu. Nah ini penampakan busnya. Ada, oke, aku takut nanti ditegur orang karena kadang-kadang record itu di sini tidak sebebas biasanya. Bye bye, nanti kita ketemu di Seoul sama Santi. Nah ini ternyata busnya ada berhenti di rest area gitu guys. Yang bus yang aku yang itu yang coklat atau apa sih warnanya? Aku mau cari air minum. Sekaligus ini membuang sampah. Jadi di sini itu jarang sekali ditemukan sampah berserakan. Nah ini yang aku senang salah satunya, yaitu kita terbiasa. Aku melihat orang-orang yang seperti aku dan Bella itu kalau di tunggu, aku mau cari tempat sampah. Sangat jarang. Aku tuh suka kesel melihat orang-orang buang sampah sembarangan. Apalagi aku kalau pas mau berangkat kerja ke Lubuk Resam itu sering melihat orang buang sampah di sungai. Itu membuat aku ingin mengomel, tapi tidak boleh. Kita belum tentu lebih baik dari orang lain, tidak boleh ngomelin orang lain. Cuman kayak kesel gitu. Nah kalau di sini rasa keselku melihat orang buang sampah sembarangan itu berkurang karena jarang, tidak ada guys orang yang buang sampah sembarangan. Nah di sini kayak ada tempat makanan-makanan gitu, tapi tentunya kayaknya tidak ada yang bisa aku beli. Aku hanya akan mencari air minum. Karena tadi lupa bawa air minum, barusan tadi makan ubi agak seret. Hai. Oke, aku mau beli ini. Ini adalah soda khas Korea dan aku sudah cek, dia tidak mengandung alkohol dan juga tidak diproduksi dengan pabrik yang sama dengan Pork. Ini aku pernah dikasih teman kerjaku ini dan aku suka rasanya.
Kita kembali ke bus, aku membawa bekal dan kita akan makan. Nyemil. Oke, akhirnya aku udah di bus yang ada di Seoul dan tidak ketemu sama temanku tadi di terminal bus karena kita susah cari satu sama lain, jadi kami janjian di penginapan. Oke, baru turun bus dan ini temanku Santi sudah sampai di penginapannya. Aku ketemu high school di sini, technical high school, kayaknya sekolah teknik gitu ya, specialized school. Dan kita sudah sampai di penginapan di Seoul. Kita cari penginapan yang murah meriah, itu sudah sama Santi. Penginapannya seperti ini, itu kamar mandi, dan itu di bawah, itu di atas. Nah, itu dia Santi Mandraguna. Nah, ini guys, ruangannya kayak cuma tempat tidur gini. Female roomnya bisa 6 tamu di sini, jadi kita dipisah oleh gorden. Gitu, bye bye. Santi, hai. Nah, ini destinasi pertama kita di Seoul hari ini, yaitu Central Mosque yang ada di Seoul, dan itu udah kelihatan kubahnya. Kita tinggal nyebrang terus naik ke atas lagi. Masya Allah, tidak sabar. Ping ping ping, sedang menaiki tangga menuju masa depan yang cerah dan indah. Oh, ternyata masih jauh ya. Kirain aku di sini tadi masjidnya. Oh, masih kesini lagi. Sana kita. Oh, kok banyak kelihatan. Nah, ini dia. Ini dia masjid yang besar di Seoul. Oh, kenapa sih nih mau buat video? Oh, mau buat video. Jadi ini masjid yang terbesar ya San di Seoul. Tada. Tadinya aku tuh tidak mau jalan ke Seoul guys, kecuali memang ada agenda pekerjaan, karena memang aku kan penempatannya di Jeonju. Tapi ini Santi ngajakin, ayolah Mei. Ini sama kayak MUI, jadi kalau makanan produk Korea atau restoran yang udah mereka sertifikasi itu berarti memang udah halal 100% gitu, baik dari prosesnya ataupun dari bahan dan alatnya gitu. Demikian catatan Mila hari ini. Dadah. Dua, tiga. Halo kakak dan adik dan suamiku. Ini adalah masjid di Seoul. Mudah-mudahan kita bisa kesini lagi ya sama kakak adik. Amin. Tompi itu kan ya 1, 2, 3.
Oh, ini. Oh, Starfleet Library besok. Itu perpustakaan yang besar itu. Besok kami di situ. Hah? Akhirnya bisa eat halal Korea yang di daerah Itaewon. Nah, ini aku pesen kimchi jjigae. Nah, ini kimchi jjigae. Ini apa tadi, Sak? Hah? Atau ayam goreng Korea? Ini apa ini tadi, Dek? Apa ini tadi ya? Adik dokter ini tadi apa? Sundubu gizi. Oh, ada tofu. Dan itu ada ayam ginseng nih yang dimakan. Ini baru kenalan di sini, guys. Ketemu Ibu Dokter, ketemu Kak Ning, ketemu Ibu Ida. Halo, Ibu. Kalau Santi udah lama kenalnya. Bersyukur sekali, alhamdulillah. Masya Allah. Halo, berpetualang bersama teman-teman. Halo. Sekarang kita lagi di Itaewon, guys, dan di sini tempatnya Ini barang. bukan Itaewon. Ini bukan Itaewon. Jadi apa? Itaewon yang semalam kan, distrik Itaewon tuh ini ya Seoul tapi nggak tahu namanya, coba lihat. Nah, ini tuh kayak pasar tradisional deket kita penginapan, kita backpackeran, penginapan yang satu kamarnya berenam. Nah, ini ada kayak jual-jual second hand ya ini ya. Terus itu ada sepeda. Terus tuh apalagi tidak tahu. Tada. Hiding. I'm not hiding, now I'm shining. Apalagi lagunya nih, sampai hafal gue. Jadi ini adalah apa tadi, San? Gyeongbuk Palace. Gyeongbuk Palace. Oke, emang guys. Banyak yang pakai hanbok untuk foto di dalam sana istana. Tsunami Island mereka berdua ya? Kita mau main juga nggak? Banyak konten gini. Ayo ngapain? Pas banget ya. Santi. Ini kayak di film favorit Onti zaman dulu. Oh la la, oh la la. I don't know what the song, the lyric. Oh la la, oh la la. Nanti kita kasih back sound itu ya. Jadi ini di Seoul istananya guys lebih besar dari yang di Jeonju. Aduh. Pengen videoin terus, tapi ini ternyata tangannya. Hi guys, Mila was here. If someday I see this video, I'm gonna say, "Whoa, Mila was here." Itu teman-teman ada antrian untuk orang-orang yang mau foto sama penjaga istana ya kayaknya ya, di istana. Apa ini namanya tadi? Antriannya. Jadi mereka mau foto itu. Istana. Kita ikut antrian nggak ya? Panjang guys antriannya. Tuh antriannya panjang.
Santi mana, Di? Adi? I don't know. Oh, you don't know? You want to take a picture with them? I don't want to. Oh, you don't. You don't want. But you have to be in line. Oh iya. Mana Kak Santi? I don't know. Oh. Oh, okay. 예, 그거 나와 있는 사. 다시 한번 큰 박수 보내주시죠. 와, 노래 부를 때는 너무 자, 이제 신청 공연 중 실제로 그대로 시작을 하는데요. 어쩜 이렇게나 많으신지 멋집니다. 자, 오늘 현장에 정말 많은 분들께서 지금 자리를 하고 계시고요. 오늘 Yay, sexy lady. Oppa Gangnam Style. Yay, ini patung yang ikonik. The symbol of Gangnam Style. Where is my friend? Ada yang ngedance di depan itu. Oh yes.
Halo, assalamualaikum, annyeonghaseyo, my daughters, kakak Rakia and adik Rania, and for my husband, your wife, your mother here. Your mother is here. Right now I am at Gangnam Style Statue in front of Starfield Library. And I just want to say hi. I miss you guys a lot. Kakak dan adik belajarnya yang pintar. Mudah-mudahan someday bisa dapat beasiswa sampai ke Korea. Amin. And for my husband, study hard. Hopefully you can reach your PhD maybe in this country. Amin. And hopefully our home will be always filled with peace, love, and kindness. Amin. Bye. Meet you soon. Bye bye. Miss you. Bukan di sini kali ya? Buat pajangan aja nggak sih? 하나, 둘, 셋, 넷. Ulang. Dan ini dia pemandangan Seoul dari Namsan Tower. Tada. Nah itu Namsan Towernya. Iya, ini di Myeongdong. Di Myeongdong itu banyak makanan halal yang certified dan aku beli kebab. Ini terdengar sangat murah tadi, 10.000 won. Jadi wah kebabnya murah 10.000. Kemudian lagi duduk-duduk, berhasil kan aku membuat video membuat kalian berdua berhenti berbicara dan berkelahi. Jadi setelah aku trans 사이즈 모르다. Oke, selesai sudah trip ke Seoul. Aku udah sampai Jeonju, siap untuk kembali bekerja. Terima kasih teman-teman Shanti dan Adi sudah menjadi partner trip ke Seoul kali ini. Banyak yang tidak terekam ya. Yang aku upload itu karena di antara beberapa destinasi aku paling excited ke Masjid Raya Central Mosque di Seoul. Jadi baru itu yang aku upload. Entahlah nih, karena aku kemarin sempat record perjalanan dari awal Jeonju ke Seoul, terus pas ketemu Santi sempat record, terus lupa, mager, capek. Abis itu baru sekarang nih, ini udah turun dari bus di terminal Jeonju, terus udah naik bus lagi menuju apartemen. Ini daerah apartemenku. Bye. Oke, jadi sembari menampilkan foto-foto liburan weekend kemarin, aku mau cerita bahwa aku ditolongin lagi oleh orang Korea sewaktu akan pulang ke Jeonju di terminal bus Central Seoul.
Nah aku tuh perginya udah telat karena aku salah memanajemen waktu. Jadi sebelum ke terminal aku mau mampir ke Itaewon dulu. Nah di situ aku keasyikan di Itaewon, menikmati makanan halal, terus melihat lingkungannya. Jadi aku telat ke terminalnya. Begitu sampai di Central Terminal, karena salah naik bus dan segala macamnya, jadi memang udah telat banget. Aku udah pasrah kalau harus beli tiket lagi. Nah aku sempet tanya ke anak muda di depan Central Bus itu. Ketika aku tanya, dia tuh kayak lagi chatting, lagi ketawa-ketawa gitu. Aku udah hopeless kalau misalnya dia hanya akan menolong seperlunya, ya udah memang salahku gitu. Ternyata dia langsung bilang wait, terus dia observe tiket aku, dia teliti, oh ini ternyata gate-nya masih jauh, follow me. Dia langsung lari-lari karena waktunya tinggal 10 menit lagi, dan di Korea itu kan memang on time guys. Jadi kalau berangkat bus jam 15 itu memang jam 15 on time tepat gitu. Nah ketika sampai di gate-nya yang menurut dia benar, dia agak bingung, oh kok bukan di sini ya, wait. Ketika waktu tinggal 4 menit lagi, we still have 4 minutes, wait, kata dia. You believe me, you can go. Dia tuh kayak percaya diri banget. Aku masih akan mendapatkan busku. Aku udah pasrah sebenarnya kalaupun harus beli lagi. Jadi kita lari-lari lagi. Dia tanya ke penjual apotik dengan bahasa Korea. Terus dia tunjukin, oh this way we have to cross the road, fighting cepet gitu kan. Jadi kita nyebrang, ternyata dari terminal itu belakangnya masih ada terminal lagi yang membuat kita nyebrang gitu. Jadi lari-lari, aku udah nggak sanggup lari, dia nyemangatin gitu. Bahkan di saat-saat aku sudah tidak percaya lagi akan rasa positif karena udah nggak kemungkinan keburu, dia tetap you can go, kata dia, cepet follow me, bukan ngomong cepet sih follow me gitu. Jadi aku yang ngelihat rasa percaya diri dia, jadi ikut percaya diri. Pas banget busnya mau berangkat, aku sampai di atas bus itu, dan aku nggak sempat foto sama orang baiknya. Aku cuma dada-dada di bus, thank you so much. Dan ini kali kesekian aku mengalami kebaikan dari orang Korea. Jadi kalau teman kerja yang memperlakukanku dengan baik, aku rasa itu wajar ya, karena kami tamu di sini kan kegiatan diplomasi kerjasama multilateral. Tapi aku bukan hanya diperlakukan baik oleh teman kerja, tapi juga orang-orang Korea yang tidak ada hubungan pekerjaan denganku. Alhamdulillah, aku merasa sangat bersyukur sekali berada di sini. Demikian vlog kali ini, Mela Rosyanika dari South Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.